rasanya ininya beda ya. Kita punya K1 dan K2 begitu. Karena kolom yang satu dengan kolom yang kedua panjangnya berbeda, lalu tumpuannya juga beda sehingga masing-masing punya kekakuan sendiri-sendiri. Tapi tidak ada masalah kalau seperti ini kan kita tetap bisa mengubahnya menjadi satu derajat kebebasan begini. Kalau massa ini ya massanya ini, K-nya kalau seperti ini adalah K1 plus K2. Lalu kalau di PR Anda itu Anda diminta menganalisis struktur ini terhadap 3 jenis beban yang berbeda ya. Ada gaya P yang di sini, itu satu. Terus ada percepatan tanahnya yang diketahui, UG-nya ya. Dimisalkannya juga harmonik ya, agar mudah menghitungnya. Lalu yang ketiga masih struktur yang sama, yang diketahui itu spektrumnya ya, spektrum API kalau tidak salah ya. Ya, desain spektrum API yang bentuknya itu gini ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini, ya Anda selesaikan saja ini ya. Dari sini kita akan dapatkan U ya. Fungsi waktu mestinya ya. Jadi eksponensial minus zeta omega n T dan seterusnya, ini yang transien, ditambah dengan A cos C ya. C cosinus omega T ditambah D sinus omega T ya. Jadi U-nya masih fungsi waktu, ada transien dan steady state. Rasanya Anda diminta mengeplot transiennya. Jadi dua suku yang pertama ini yang dikalikan eksponensial ini, lalu satunya lagi yang steady state. Tapi untuk analisis lanjutannya hanya steady state yang diminta ya. Jadi kalau hanya steady state yang diminta, hanya diambil hanya yang bagian ini. Jadi kalau U-nya adalah seperti ini, maka Fs-nya ya bisa Anda ambil K kali U aja ya. Artinya gaya statik ekivalennya pun fungsi waktu. Sebenarnya nggak ada masalah dengan fungsi waktu ini ya. Karena kan analisisnya sudah statik ya. Jadi semua tetap dikalikan K aja, kemudian responsnya juga bisa dihitung seperti ini aja ya. Jadi kalau Fs-nya fungsi waktu, maka V-nya juga fungsi waktu yang sama gaya gesernya. Momen lenturnya juga jadi gaya, fungsi waktu yang sama dikalikan tinggi 4 meter ini saja. Lalu setelah itu tetap rasanya tetap diminta maksimumnya, ya lihat saja berapa maksimumnya di situ ya. Begitu. Nah, kalau untuk percepatan tanah yang diberikan seperti ini, ya ini harus Anda ubah jadi gaya dulu ya. Dan kalau tidak salah sudah kita turunkan persamaan geraknya. Kalau percepatan tanah seperti ini kurang lebih sama dengan memberikan gaya sebesar minus M kalikan percepatan tanahnya ya. Jadi ini bisa diubah jadi gaya yang nilainya minus M dikalikan percepatan tanah, lalu analisis sama seperti tadi, karena sama-sama harmonik diberikan bentuk solusinya sama seperti yang ini, lalu Anda bisa analisis. Kalau yang ini rasanya langsung yang maksimumnya saja, kalau maksimumnya saja ya tinggal cari amplitudo maksimumnya aja, karena ini solusi steady state ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini ya. U itu steady state adalah F per K dikalikan faktor amplifikasi dinamiknya, kemudian dikalikan sinus omega T minus V gitu ya. Nah, yang ini kan hanya bolak-balik antara 1 dan min 1, jadi amplitudonya itu segini ya, maksimumnya itu segini perpindahannya. Nah, ini dimasukkan jadi gaya statik ekivalen dan analisis selanjutnya bisa dilakukan. Lalu bagaimana menentukan reaksi di kolom yang satu dan kolom yang satunya lagi? Kalau ini A, ini B misalnya, VA dan VB. Di sini ada gaya Fs, gaya statik ekivalen yang diberikan. Gimana cara mendapatkan VA dan VB-nya? Ada yang ingat? Kalau begini? Di sini ada sendi, di sini ada jepit misalnya, dan kalau tidak salah nggak sama tinggi lagi. Ya. Berapa gaya geser berapa reaksi horizontal di A, berapa reaksi horizontal di B, kalau gayanya cuma satu, gaya statik ekivalen yang kita kerjakan di atas itu. Ada yang punya ide?
Masih ada kan ya? Masih pada ada. Ini sudah minggu ke-6 memang sudah mulai tidak terlalu menarik melihat layar setiap hari gitu ya. Mungkin ilustrasi di model mekaniknya lebih mudah begitu ya. Kalau kita punya ini K1, kolom 1, ini K2, kolom 2, lalu ini masanya, kemudian ada gaya statik ekivalen yang kita terapkan di sini. Kita terapkan gaya statik ekivalen di sini dan analisisnya hanya statik ya. Jadi kita tidak tinjau gaya inersia dalam bertnya lagi. Nah, kalau gaya statik ekivalen ini kita kerjakan di sini, maka K1 dan K2 ini akan mengalami perpindahan yang sama mestinya ya. Ditarik gaya ke sana, ya sama pindahnya. Nggak mungkin yang satu lebih besar dari yang lain. Nah, kalau perpindahannya sama, maka gayanya ini mestinya sebanding dengan, ya tinggal sebanding dengan kekakuannya ya. Karena perpindahannya atau sama ya, kan gayanya harusnya K-nya sendiri dikalikan dengan perpindahan masing-masing. Jadi karena Fs ini adalah, mana tadi? Oh, belum ditulis di sini. Fs-nya adalah K dikalikan U, sementara K-nya sendiri adalah K1 tambah K2 kalikan U, maka reaksinya mestinya yang K1 kali U ini ada di dasarnya kolom 1, jadi ini VA, sedangkan K2 kali U itu harusnya ada di dasarnya kolom yang kedua, dasar di B di sini. Jadi gaya geser dasar tinggal ditentukan seperti itu. Nah kalau sudah begitu, yang lain-lainnya bisa dihitung ya selanjutnya.